lagi dengan channel Black Builder ID. Oke, pada video kali ini kita akan unboxing dan review suatu alat yang sangat berguna sekali untuk hobi-hobi perkayuan. Apa sih alatnya? Ini dia. Trimmer, alat trimmer atau mesin profile. Ya, kebetulan saya mempunyai yang merek Ryu, yang model RTR6-1. Oke, kira-kira apa sih isi dalam dari paket alat ini? Kita lihat saja setelah ini. Oke, pada paket alat ini kita mendapatkan mesin utama trimmernya, seperti ini. Ini keren alatnya ya, seperti ini besarnya. Setelah itu kita mendapatkan strike guide-nya. Oke, strike guide ini digunakan untuk pemotongan yang lurus apabila kita ingin membuat chamfering atau grooving dengan menggunakan alat ini. Kemudian kita juga mendapatkan kunci pas bawaannya yang digunakan untuk memasang mata routernya dan juga mengencangkan strike gauge-nya. Setelah itu kita juga mendapat ada buku petunjuk dan kartu asuransinya di sini. Setelah itu kita mendapatkan bonus carbon brush-nya satu pasang. Setelah itu kita mendapatkan trimmer guide-nya. Ya, biasanya trimmer guide ini digunakan untuk membuat sampling di kondisi benda kerja yang melengkung. Bisa dengan menggunakan ini. Ya, adapun untuk bagian-bagian dari mesin wood trimmer ini, kita bisa melihat di sini ada tombol powernya, lever powernya ya, untuk menyalakan dan mematikan mesin trimmer ini. Kemudian di kiri dan kanan pada mesin trimmer ini ada soket untuk brush karbonnya. Jadi kalau kita ingin mengganti brush karbon, kita bisa ganti dengan membuka pada bagian ini. Oke, kemudian untuk panjang kabelnya sendiri pun ini 1,5 meter. Kemudian kita juga dapat mengatur ketinggiannya ya dengan memutar ini. Kemudian kita adjust ke ketinggian yang kita inginkan, dan untuk mengencangkannya kita putar lagi. Dan untuk bahannya sendiri pun ini lebih ergonomis ya, dengan casing aluminium untuk bagian tengahnya. Kemudian ini plastik ABS ya, lebih tebal dan kuat. Kemudian pada bagian bawahnya ini ada kon untuk memasang mata bit, trimmer bitnya kita pasang di sini. Kemudian pada bagian belakang ini untuk memasang guide template-nya ya, baik itu trimmer guide atau strike guide-nya, nanti dipasang di sini. Adapun untuk spesifikasi mesin wood trimmer ini, kita bisa lihat di sini spesifikasinya. Dengan kebutuhan daya listrik itu 440 watt. Untuk kecepatan putaran tanpa beban itu 30.000 rpm. Kemudian untuk cak kapasitinya itu 6 mm atau 1/4 inci. Dan adapun untuk beratnya sendiri itu 1,8 kg. Untuk memasang strike gauge-nya ini kita pasang di sebelah sini. Kita longgarkan, kemudian kita masukkan, kemudian kita kencangkan. Jadi untuk strike guide ini dia akan membuat potongan kita itu lurus seperti ini. Dia akan menahan untuk memastikan potongan kita akurat ya, seperti ini. Dan untuk strike guide ini sendiri juga kita dapat melakukan atau membuat groove atau sampling dengan posisi memutar ya, circular, dengan cara kita membalikan arah dari guide-nya ini.
dan kita menjadikan salah satu lubangnya ini sebagai senter dengan menggunakan paku. Nanti akan kita praktekkan. Kemudian untuk cara memasang mata bitnya, kebetulan kita akan memilih bit untuk strike bit seperti ini. Caranya adalah kita tadi mendapatkan 2 kunci pas, dimana yang kecil ini untuk sebagai penguncinya, kemudian yang kanan ini untuk memutar konnya. Jadi apabila kita ingin melonggarkan, putar ke sebelah kiri. Setelah longgar, kita pasang mata bitnya. Setelah itu kita kencangkan, putar ke sebelah kanan, atur kedalamannya. Kemudian kita menahan dengan kunci pas yang kecil, dan kita putar konnya dengan kunci pas yang besar seperti ini. Pastikan kencang. Nah, setelah ini kita pasang kembali untuk plastik ABS-nya. Kita atur ketinggiannya. Di sini ada scale-nya ya. Scale-nya ada di sebelah depan sini, sisi depan. Ini untuk scale ketinggiannya berapa, kita bisa atur di sini. Tanggap aja ingin ketinggian 1 cm ya, kita coba. Kemudian kita kencangkan seperti ini. Baik, ini setelah kita pasang ya, guide-nya sudah kita pasang, kemudian mata bitnya sudah kita pasang, kemudian untuk kedalaman potongnya pun sudah kita atur. Kita akan mencoba membuat groove di kayu jati Belanda ini. Kita nyalakan. Pertama kita pasang dulu pada posisi benda kerjanya, kemudian kita nyalakan dan biarkan beberapa saat dulu sebelum memulai pemotongan sebagai berikut. Ya, dan untuk hasilnya ini ya masih kurang rata karena saya tadi ada pergerakan sedikit ya. Jadi ini membentuk sebuah groove di kayu jati Belanda. Berikut adalah hasilnya. Kita melakukan pemotongan di pinggir kayu ini. Ini tidak saya setting terlalu dalam ya untuk pemotongannya, hanya untuk sebagai contoh. Oke, untuk percobaan selanjutnya kita akan mencoba menggunakan mata trimmer, yaitu round over. Jadi kita membuat bentuk cembung di pinggiran kayu. Matanya seperti ini. Karena ini ada stoppernya, jadi kita tidak perlu menggunakan guide-nya ya. Kita coba saja langsung. Jadi ini adalah hasil pemotongan dengan menggunakan round over bit, dimana dia membentuk sudut cembung di pinggiran kayu seperti ini. Halus ya. Oke, kemudian kita akan mencoba membuat bentuk lingkaran ya, potongan berbentuk lingkaran dengan menggunakan bantuan yaitu guide ini. Oke, dari posisi guide ini kita ubah dulu agar kita dapat menciptakan center point-nya dengan guide ini. Ini kita lepas. Kemudian untuk
posisi guide-nya ini kita balik di sini menjadi seperti ini, dan bautnya ini kita pasang di yang paling ujung, di lubang yang paling ujung, sedangkan untuk lubang yang satunya ini menjadi center point-nya nantinya. Kemudian untuk di benda kerjanya kita tentukan misalnya di sini untuk titik potongnya, kemudian kita bor. Kita bor, kemudian kita akan memasang gauge-nya itu di sini. Kemudian kita memasang trimmernya ya. Sini kita masukkan baut tambahan. Kita kencangkan di sini sebagai center point. Ya, pastikan kuat ya. Nah, setelah ini kita akan mencoba untuk melakukan pemotongan untuk membuat lingkaran. Dan adapun untuk menentukan diameternya, kita bisa adjust dari sini. Apabila ingin lingkaran yang lebih besar, kita jauhkan. Dan apabila ingin lingkaran lebih kecil, kita dekatkan. Dan ini adalah hasil potongnya ya, membentuk lingkaran. Dan jangan lupa teman-teman juga harus mengatur kedalaman mata trimmernya ya, sesuaikan dengan ketebalan dengan benda kerja yang ingin dibuat lingkaran. Kemudian jangan lupa juga pastikan center point-nya itu stabil, jangan sampai gerak-gerak agar dapat menciptakan lingkaran yang utuh, bulat utuh. Itulah tadi percobaan yang kita lakukan, penggunaan dari wood trimmer ini. Dan bagi kalian-kalian, bagi teman-teman yang sedang hobi dalam dunia perkayuan, mempunyai alat wood trimmer ini sangat direkomendasikan untuk membuat karya yang lebih bagus lagi, dan ini memang sangat banyak manfaatnya. Dan adapun untuk jenis-jenis mata trimmer bit itu teman-teman dapat cari, dan ini banyak beredar di toko-toko online atau toko-toko teknik lainnya. Dan adapun nanti untuk berbagai jenis mata router ini, nanti saya akan coba tutorial di video-video saya selanjutnya. Namun untuk kali ini saya hanya menjelaskan bagaimana mesin wood trimmer dari keluaran Ryu ini. Oke, sekian dulu review dan unboxing dari saya. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan nyalakan lonceng Anda agar tidak ketinggalan dengan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa.